Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman, jadi di depan saya ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin ya. Dan hanya lampu saja yang menyala, tapi kulkasnya tidak dingin ya. Nah, ini ketika dilakukan pengecekan, ini mesin kompresornya itu tidak hidup ataupun tidak jalan ya. Jadi hanya lampu saja yang menyala, tapi kulkasnya nggak dingin karena mesin kompresor nggak mau hidup alias mati teman-teman. Kemudian bunyi cetik-cetik terus ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor teman-teman ya. Kecuali mesin kompresor hidup, lampunya menyala tapi nggak dingin, itu pasti freon. Nah ini lampunya menyala, kulkasnya nggak dingin, mesin mati. Berarti mesin kompresornya yang mati. Ini hanya panas saja untuk mesin kompresor. Kalian bisa lihat untuk ampere 2,6 ya teman-teman. Artinya 2,6 ini mesin kompresor dalam posisi macet teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek di bagian offload dan juga relay. Kemudian jika masih nggak ada masalah di bagian offload dan juga relay, kita akan mencoba jumper menggunakan 3 kabel ya, sama seperti di video-video saya sebelumnya. Sekarang kita akan coba cek di bagian offload dan juga relaynya terlebih dahulu. Nah, untuk relay kalau dikocak itu nggak ada yang kocak berarti masih bagus, tapi kalian harus cek juga ya teman-teman ya, nyambung atau enggak. Kita akan coba cek di bagian overloadnya. Untuk overload, oke, nggak ada masalah. Untuk relay juga nggak ada masalah. Kita lanjut ke bagian mesin kompresor. Untuk mesin kompresor masih ada nilai. Oke, masih ada ya teman-teman. 55 ohm. Oke, sekarang kita akan coba melakukan penjemperan di bagian mesin kompresor. Jadi langkah-langkahnya kalian gunakan 3 kabel ya. Oke, seperti ini. Nah, ini alat 3 kabel ini nggak dijual ya di online ataupun di toko. Ini bekas mesin kompresor, dalemannya mesin kompresor nih. Nah, kalau kalian mau buat ya tinggal kalian beli skun aja ya. Siapkan 3 kabel, kemudian kalian berikan skun. Oke, seperti biasa setrumnya di bagian overload dan yang untuk penjemperan itu di bagian relay ya, kaki 2 ya. Oke, ini nanti dibolak-balik ya. Oke, sekarang kalian perhatikan. Oke, ini proses penjemperan teman-teman ya. Jadi kita sentuh lepas gitu aja teman-teman ya. Jangan disentuhin terus, nanti gosong nanti kabelnya. Oke, sekarang kita akan mencoba membalik kabelnya teman-teman, atau kalian bisa memukul ya. Nah, kita pukul-pukul seperti ini supaya seker itu bisa gerak teman-teman ya. Kalau pukul-pukul itu biasanya cara yang lama. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ya. Ini masih kita coba, masih kita bolak-balik juga teman-teman ya. Nah, ini saya coba balik-balik untuk melakukan penjemperan. Artinya ini kita paksa teman-teman ya, kita paksa supaya mesin kompresor ini bisa jalan ataupun si seker ini bisa jalan lah kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek tegangan listrik ya. Kenapa harus kita cek di tegangan listrik Mas Win? Nah, karena untuk tegangan listrik ini sangat mempengaruhi ya. Kalau misalkan kurang dari 220 volt, biasanya 180 itu susah teman-teman saat penjemperan. Ini masih bagus untuk volt tegangan listrik ya. Nah, untuk ini kita akan coba kita buang dulu. Oh, tapi ini udah dibuang kayaknya teman-teman ya, udah dilepas. Oke, kita biarkan dulu ini. Kita biarkan dulu untuk mesin kompresornya ya. Nanti kita akan coba lagi proses penjemperan. Siapa tahu ini mesin kompresor masih bisa kita tolong teman-teman ya. Nah, ini kita kocak-kocak aja seperti ini teman-teman ya. Kadang-kala kalau misalkan saya itu saya jatuh-jatuhin ya untuk mesin kompresornya, biasanya segitu.
Oke, sekarang kita akan coba lagi. Oke, kita paksa terus teman-teman. Nah, kalian ini kayaknya udah bisa nih teman-teman ya, 0,5 nih. Nah, ini nih. Udah 0,5. Artinya 0,5 ini udah standar ya, ketika mesin kompresor hidup kemudian tidak ada tekanan, dan ini sudah hidup untuk mesin kompresor. Nah, bagaimana ketika sudah hidup seperti ini? Kalian bisa biarkan sekitar 5 menit ataupun sampai 10 menit, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Ini 0,5 artinya udah nggak ada freonnya teman-teman ya. Kemungkinan besar ini udah diperbaiki oleh teknisi atau gimana ya, karena sebelumnya ini mesin kompresor macet dan juga freonnya udah kebuang, jadi seperti itu. Nah, untuk penjemperan ini usahakan untuk mesin kompresor itu posisi dingin teman-teman ya, jangan waktu panas-panasnya kalian jemper, itu nggak bakalan berhasil teman-teman. Kadang ya berhasil cuman ya 30% lah kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita biarkan dulu, nanti setelah kita biarkan nanti bagaimana gimana, apa dilanjut atau gimana ya, kita konfirmasi dulu, nanti baru kita perbaiki teman-teman ya. Jadi kita deal-dealan dulu harganya sekian, baru kalau misalkan deal baru kita kerjakan teman-teman. Kalau misalkan nggak deal ya kita jasa penjemperan aja teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, jadi ini udah saya perbaiki untuk kulkas Polytron, dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini udah dingin, sudah merata tuh. Alhamdulillah. Dan yang tadinya ini mesin kompresor macet teman-teman ya. Dan ini saya flashing ulang ya, flashing ulang di bagian kondensor karena kondensornya parah banget ya. Saya kerjakan malam-malam dan memang tidak saya record teman-teman ya, karena prosesnya lama. Kemudian jika kalian ingin tahu, di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga cara-caranya. Jadi kemarin bagaimana cara menganalisa ya, kemudian ini udah saya perbaiki. Untuk filter kita ganti, kemudian untuk oli kompresor juga udah kita ganti karena oli kompresornya udah tinggal dikit banget ya. Pokoknya tinggal dikit banget, kemungkinan besar ya karena faktor oli yang naik ke bagian mesin kompresor ya, ke bagian evaporator, sehingga mesin kompresor ini bisa macet. Nah, kemarin sempat kita pukul-pukul juga untuk mesin kompresornya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang udah bisa dingin kembali ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.